Ya tentu yang diperiksa adalah pihak BUMN ya. Pihak BUMN. Ada 4 BUMN ya. Pertama itu kan Wika, kemudian Jasa Marga, PT Perkebunan, dan KAI juga. Nah dari sini tentu akan ditelusuri oleh KPK. Kan tadi saya katakan Mbak, ketika berbicara mengenai markup, maka tentu KPK akan menggandeng auditor. Dalam hal ini bisa jadi BPK kah ataupun BPKP untuk kemudian sama-sama ya menyelidiki ataupun mengaudit ya, karena dalam proses penyelidikan. Nah, saya melihat bahwa kalau ini bicarakan ada banyak uang ya di sini ya. Pertama tentu adalah mengenai perencanaan, itu pasti akan diaudit pertama. Ya, terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian misalnya kwitansi-kwitansinya dan berapa yang real. Ya nanti akan dibandingkan dengan yang lain. Ya, kemudian juga terkait dengan pembelian-pembelian. Dalam hal ini saya melihat kalau dalam kasus pengadaan seperti ini dan sudah banyak contoh, paling banyak terjadi itu pasti ada di lahan. Lahan itu sebenarnya paling mudah untuk kemudian dilihat ya bagaimana proses pembeliannya. Jangan-jangan ada insider trading di sana. Bahwa ternyata ada orang-orang yang sebenarnya kan tanah-tanah itu kan kalau tidak ada US ya kan susah untuk menembusnya. Ya kan jangan-jangan ternyata dan harusnya milik rakyat gitu ya, yang ada penduduk sekitar situ. Ternyata jangan-jangan sudah ada yang mendapatkan bocoran, membeli dan sebagainya. Termasuk bisa jadi ada tanah-tanah yang dia punya tanah hanya sepanjang rel. Bisa juga gitu kan, itu terjadi gitu. Nah, tetapi kan kalau misalnya sebatas itu ya berarti kan ya pelaku-pelakunya hanya di level medium gitu ya. Yang istilahnya dia mendapatkan tanda kutip keuntungan dari wah ini ada proyek US, kemudian kita mencari keuntungan bagi diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi. Jadi bagi saya bahwa sampai saat ini ya KPK hanya baru menemukan markup ya, belum menemukan apa yang dinamakan dengan pemufakatan jahat ya, ataupun mens rea ya, terkait dengan bahwa dari awal ya bahwa memang sudah dirancang US itu untuk korup gitu ya. Nah, tetapi ketika kemudian dalam prosesnya ada bagian-bagian itu yang korup, ya inilah kondisi Indonesia ketika pejabat. Kalau tadi kita mengutip pernyataan dari Pak Antoni, nilai ini layaknya cuma sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang kan membengkak jadi 70 sekian. Nah, artinya apakah menurut Anda ada markup atau tidak di sana? Ya, itu nanti akan diaudit, Mbak. Akan dilihat ya secara real cost ya. Tadi tidak dengan membandingkan misalnya dibandingkan dengan Arab Saudi, dibandingkan dengan Jepang atau dibandingkan dengan Cina, enggak, pasti akan dihitung. Makanya tadi variabel ya di dalam per kilometer kan banyak. Ya apakah variabel kan ada tanah yang tidak perlu dibebaskan karena punya BUMN, ada tanah yang dibebaskan karena punya rakyat. Saya curiganya adalah bahwa dalam pembebasan itu bisa jadi pembebasan ada standar ya, pabrik berapa, sawah berapa, tanah berapa. Bisa jadi kebanyakan ada permainan. Tanah dibilangnya pabrik supaya lebih mahal, ya kan? Atau kemudian apalagi sawah, ya sawah ternyata dibilangnya pabrik juga gitu supaya lebih mahal. Nah itulah yang kemudian ditelusuri. Tapi inilah pembengkakan biaya tadi ya, begitu. Kan pembengkakan nih, itu akan ditelusuri Mbak. Apakah pembengkakan itu memang adalah karena murni ya, atau memang ada yang memarkup? Oke, baik, saya ke Mas Nando. Sebagai pengawas DPR melihatnya ada dugaan markup atau tidak dalam penyelesaian proyek WUS? Oh, kalau kami tidak menelusuri itu. Kami kan solusi. Tapi menurut Anda dengan cost overrun yang cukup besar itu dari awal gimana sih sebenarnya? Ya, kami tidak mendalami itu, dan saya kan baru menjabat 2024 November, jadi saya nggak tahu mengenai itu. Yang saya tahu adalah begitu saya menjabat, ya barang ini udah ada, dan kita berkewajiban untuk menyelesaikan masalah ini, itu aja. Kalau masalah itu kami nggak tahu. Kalau ini kan jadi sorotan publik ya, cukup lama sekarang, butuh panjat tuh nggak? Ya, kami sekarang lagi reses ya. Saya belum bisa menentukan itu, tapi nanti begitu masuk, kita langsung kunjungan kerja ke KCIC tanggal 7 November. Nanti kita lihat dari situ perkembangannya gimana. Kalau emang diperlukan ya kita akan bikin panja, kalau tidak perlukan ya mungkin. Pak Nandang, kira-kira menurut Anda ada markup, lalu kemudian bagaimana penyelesaiannya? Ya, mungkin sebelum ke sana saya ingin menjelaskan sebetulnya kenapa proyek ini menjadi rentan dengan korupsi. Saya melihat bahwa ini awal masalahnya memang proyek ini dijalankan lebih karena pertimbangan keinginan dan keyakinan Pak Jokowi, sehingga feasibility studies atau studi kelayakannya itu tidak dilakukan dengan proper. Kita tidak tahu sampai sekarang studi kelayakannya seperti apa. Nah, ketika studi kelayakannya lemah, maka bergeser ke proses perencanaannya pun juga lemah. Oke, jadi siapa yang harus tanggung jawab dengan situasi sekarang ini? Saya pikir semua pihak yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu memang harus ikut bertanggung jawab. Termasuk
Termasuk Pak Jokowi tentu Termasuk saja. Pak Jokowi, Mas Ya. Andi, harus tanggung jawab. Ya, tadi saya agak ini ya meluruskan sebetulnya kalau feasibility study itu sudah 4 tahun zaman Pak SBY oleh JICA, ya kan? Itu Jakarta Surabaya. Itu dengan konsultannya ada BCG, Boston Consulting Group. Di situ ada Itu terlibat juga dari LAPI, untuk ITB. skema dengan Nah, Cina. saya jelaskan dulu. Tadi kan ada Oke. mengatakan itu, ya kan 4 tahun. Artinya bukan ujuk-ujuk, ini sudah ada. Walaupun skema itu dari Jepang, ya, yang melakukan itu. Kemudian ada kontendernya ini dari China kan, maka kan diadukan lah. Di mana sih keuntungannya? Kalau Jepang ada 3 alasan sebetulnya. Satu yaitu JICA ini meminta adalah G2G, government to government, kemudian itu ditanggung langsung oleh pemerintah, artinya menggunakan APBN. Kalau China jelas tidak menggunakan APBN karena ini business to business. Dan ini satu alasan juga keuntungan buat Indonesia untuk itu, karena tidak melibatkan negara, mengeluarkan uang negara untuk itu. Kemudian yang kedua, transformasi teknologi. Transfer teknologi dijalankan oleh pihak China. Yaitu kenapa? Operatornya adalah bangsa kita sendiri sekarang. Menjalankan bus itu 350 km per jam adalah putra-putri Indonesia. Kalau Jepang, JICA tidak ada transformasi teknologi. Semuanya melalui Shinkansen. Jadi operatornya semuanya itu dari Shinkansen. Ini ada permasalahan juga untuk itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya apa yang dikatakan B2B ini melalui tahapan-tahapan juga. Karena juga di sini melibatkan juga auditor yang katakan tadi. Ini kan KCIC kan dapat WTP ini. Ya kan? Artinya auditornya bagus lah untuk masalah keuangan itu. Mungkin saja 8 bulan tidak ditemukan ya oleh Pak KPK itu. Ya mungkin nggak ada gitu loh kan. Oke. Ya kalau misal nanti ditemukan karena ini lagi hot, Ya. ya itu bagus buat kita. Artinya apa? Transparansi itu jalan gitu loh. Jadi pembengkakan biaya yang terjadi tengah jalan perlu diaudit. Nggak, itu audit kan berjalan terus, Nah, ya kan? Sesuai dengan Tapi- itunya. audit menyeluruh perlu nggak? Kalau audit menyeluruh itu diperlukan, silakan saja, ya kan? Kalau biar ini apa berterang benderang gitu loh, bahwa ini bisnis to bisnis, tidak terlibat di government di sini gitu loh. Oke baik, konsisten business to business kok Bang Ferdinand. Anda kenapa Enggak. masih tidak yakin? Saya Bang melihat Ferdinand? bahwa apa yang disampaikan Bung Andi ini seolah-olah dengan transfer teknologi, operatornya anak bangsa, seolah-olah dengan itu semua barang busuk ini, korupsi yang diduga ini, hutang ini semua jadi boleh terjadi gitu loh. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Beliau mengatakan terakhir, dari awal barang ini sudah busuk. Artinya apa? Kalau sudah busuk, saya tidak mengerti sekarang pola penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, apakah mereka dari pinggir dulu ke pusat atau dari pusat ke pinggir. Kalau saya melihat bahwa saya lebih cenderung masuk kepada permufakatan jahatnya. Mufakat Karena saya menduga keras dengan peralihan juga ini tiba-tiba dari Jepang ke Cina segala macam, dan Pak Jokowi harus mengorbankan beberapa pejabat yang tidak setuju dengan beliau, patut diduga bahwa ini telah terjadi permufakatan jahat. Karena faktanya sekarang seperti ini, maka kalau saya jadi antara siapa Bang? jadi diberikan kesempatan memberikan masukan ke KPK, saya akan meminta KPK itu masuk dari tengah dulu. Usut dulu dari ujung, dari hulunya, mulai dari kebijakannya. Terus peralihannya kenapa bisa ini berpindah? Kalau ini sampaikan Bang Andi itu kan tadi kontender, saya tidak mendengar ada penawaran pembanding di situ, tetapi ini atas kebijakan Jokowi, perintah Jokowi diperintahkan beralih dari Jepang ke Cina. Alasannya di sana G2G, di sini itu B2B. Apakah karena B2B itu lantas kita boleh rugi, boleh berhutang banyak? Bagaimana kalau tadinya contohnya kita berandai-andai nih, kalau ternyata G2G tadinya Jepang meminjamkan uang ke negara dan negara yang membangun, jangan-jangan tidak rugi seperti sekarang? Ini kan opsi yang tidak dikaji secara matang, secara pernyataan jangan ilmiah. ada. Kurang kajian dari Tetapi awal karena menurut Anda. ambisi Jangan-jangan. berlebih, maka diambil langkah-langkah. Pokoknya gue pengennya ke sana. Kan Jokowi itu. Kurang kalau kajian saya dari melihat awal, begini, ambisi Jokowi katanya. Iya, Ferdinand ini bertindak sebagai mau jadi detektif partikelir dia.
Dia mau ngecek-ngecek kayak gitu. Sedangkan Kita- KPK kita- sudah kita harus mengatakan mencerdaskan orang. 8 bulan itu Ini ada dia banyak belum mahasiswa ada di sini, harus kita menemukan salah cerdaskan satu mereka. yang, Jangan yang dikatakan dimanipulasi oleh logikanya. Bung Yudi itu bahwasanya itu ada indikasi seperti itu ya. Kita nggak boleh menjudge itu. Kita tidak Kita punya tidak sedang capable menjudge, untuk tapi kita mengatakan memberikan itu. pencerahan. Apalagi mengatakan ada mens rea di situ. Dari mana yo mens rea? Apakah Anda Dan justru aparat itu yang penegak harus hukum? diselidiki karena dari Nah, kalau kita permulaannya selidiki, saja ini kan saya sudah banyak katakan kejanggalan. tadi. Luhut KPK bilang sudah orang ini sejak awal menyatakan sudah busuk. sejak Maka bulan kebusukan itu Januari di mana? Di melakukan hulunya, bukan di penyelidikan hilir. untuk itu. Tapi yang Anda katakan, Anda seperti detektif partikelir, saya katakan itu. Anda menuduh sesuatu itu tanpa Anda Kita melihat memberikan bagaimana perspektif case-nya itu. kepada masyarakat bangsa supaya masyarakat kita bangsa memberikan ini melihat masyarakat bangsa, dan kita punya percaya pencerahan kepada di mana aparat kira-kira penegak hukum. titiknya. Jangan membuat suatu Anda jangan fitnah. manipulasi Jangan logika membuat masyarakat penggiringan ini semua opini dengan publik narasi-narasi terhadap Anda yang narasi-narasi busuk Anda yang membuat masyarakat itu jadi bingung. dengan Tidak, ini situasi. masyarakat justru cerdas. Mereka kan Bagaimana tahu bahwa bisa cerdas? di hulunya Anda kereta mengatakan api bahwasanya sudah ini ada bermasalah. mens rea, sedangkan Anda tidak tahu. Anda bukan aparat penegak Justru itu hukum. yang harus kita usut. Nah, Maka kita usut, KPK sudah menyatakan itu bahwasannya sudah dilakukan sejak bulan Januari. Kita tunggu Saya saja kan hasil dari memberikan KPK. perspektif lain. Saya bilang tadi Ya, Anda beri perspektif lain, tapi Anda menggalakkan narasi itu untuk membuat suatu narasi Jadi buruk. Anda jangan manipulasi logika untuk masyarakat menyerang ini dengan yang namanya narasi pembelaan Anda Presiden terhadap ketujuh kesalahan Pak Jokowi. Jokowi. Oke, baik. Saya punya pertanyaan ke Pak Ferry. Kurang kajian dari awal lah yang membuat US rugi?